Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andriana Sugianto. Saya merupakan salah satu pengajar, yaitu pengajar guru bimbingan dan konseling di SMAN 1 Carena. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi, yang dimana presentasi tersebut lebih ke arah sharing tentang bimbingan dan konseling. Nah, untuk tema yang saya angkat pada sharing kali ini adalah guru bimbingan dan konseling sebagai polisi sekolah, sakitnya tuh di sini. Baik, saya akan coba share PPT-nya. Oke, untuk tema sharing kali ini yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai polisi sekolah, sakitnya tuh di sini. Ini merupakan sebuah anggapan yang mungkin sudah terjadi gitu ya di kalangan guru BK ketika bertugas di sekolah. Mari kita perdalam lagi kira-kira apa sih isu yang paling hangat dibahas tentang guru BK di sekolah. Nah, stigma guru BK di sekolah. Nah, di sini saya membawakan sebuah data yang dimana data tersebut bersumber dari wawancara dengan rekan-rekan guru BK yang ada di sekolah saya. Nah, ada beberapa stigma tentang guru BK. Yang pertama adalah guru BK sebagai polisi sekolah. Waduh, ini merupakan sebuah stigma yang mungkin sudah terbiasa terbangun gitu ya. Jadi karena kesannya guru BK itu hanya melayani atau menghakimi anak-anak yang nakal saja. Selanjutnya, guru BK sebagai pengadil sekolah, pengadilan sekolah. Waduh, ini juga sama saja karena kalau berbicara muara dari anak yang dihukum atau anak yang melakukan pelanggaran, jika guru BK memberikan hukuman dan sebagainya, itu lebih terkesan bahwasanya guru BK itu merupakan hakim yang selalu mengadili kesalahan siswa ketika ada di sekolah. Selanjutnya adalah tukang ngatur. Mungkin ini lebih tepatnya stigma ini disematkan kepada guru BK yang mengharapkan siswanya itu selalu taat dengan peraturan yang ada di sekolah, sehingga mungkin ada beberapa siswa yang beranggapan bahwa guru BK itu kayak selalu menjadi tukang ngatur ya, kok hidup saya selalu diatur-atur. Nah, mungkin seperti itu stigmanya. Selanjutnya, guru BK sebagai tukang marah-marah. Wah, ini mungkin ada korelasinya ya dengan guru BK sebagai polisi sekolah, karena mungkin kesannya jika menemukan siswa yang berbuat kesalahan, guru BK selalu menindak dengan cara memarahi siswa tersebut. Ya mungkin itu tujuannya baik ya, supaya siswa itu diharapkan berubah, tapi mungkin oleh beberapa siswa itu disalahartikan, dan sehingga ada stigma bahwasanya guru BK tukang marah-marah. Oke, kita berlanjut. Fenomena BK di sekolah. Nah, kalau kita berbicara fenomena BK di sekolah, saya memiliki data yang bersumber dari Kompasiana, sebuah artikel yang ditulis oleh Hendra Sugiantoro. Nah, menyatakan bahwasanya keberadaan BK di sekolah identik dengan permasalahan siswa. Beberapa siswa yang dianggap bermasalah kemudian dipanggil untuk menghadap guru bimbingan dan konseling, sehingga ini menimbulkan persepsi bahwa guru BK sebagai penegak disiplin atau polisi sekolah. Waduh, ini merupakan fenomena yang sangat mencenangkan gitu untuk seorang guru bimbingan dan konseling, karena guru BK sejatinya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan senyum, dengan ramah, sehingga siswa merasa nyaman gitu, bukan malah siswa itu malah berpikiran bahwasanya guru BK itu merupakan guru yang selalu menghakimi kesalahan siswa. Nah, semoga mindset tersebut bisa kita ubah bersama selaku guru BK agar kedepannya siswa semakin nyaman dan pelayanan BK bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, penyebab pelayanan BK kurang profesional di sekolah. Nah, ini ada beberapa penyebab mengapa pelayanan BK tidak terselenggara dengan profesional di sekolah. Yang pertama, guru BK tidak menguasai teori dan praktek BK. Nah, ini merupakan faktor fundamental di mana guru BK bisa menjalankan layanan bimbingan dan konseling dengan baik di sekolah. Karena sejatinya ada beberapa sekolah yang mungkin masih
mengamanatkan atau memandatkan tugas guru BK kepada guru yang notabene dia bukan berlatar belakang dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sejatinya seorang guru BK itu harus berlatar belakang dari jurusan bimbingan dan konseling karena dia pasti telah menguasai teori dan praktik dari pelaksanaan BK itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara penyebab layanan BK kurang profesional, yaitu pemberian layanan yang tidak berdasarkan asesmen kebutuhan. Nah, pada akhirnya jika seorang guru BK bukan berdasarkan atau bukan berlatar belakang dari jurusan bimbingan dan konseling, maka dia tidak memahami dan mengetahui secara utuh bahwasanya hal yang pertama kali dilakukan guru BK di sekolah adalah melakukan asesmen. Kenapa? Karena asesmen adalah indikator yang bisa nanti mencerminkan layanan apa saja yang pas diberikan kepada siswa sehingga siswa bisa mencapai perkembangan secara optimal. Tentunya berdasarkan kepada kebutuhan yang didapat dari data dari hasil asesmen. Selanjutnya, poin ketiga, penyebab layanan BK kurang profesional yaitu miskonsepsi peran BK yang disamakan dengan bidang kesiswaan. Nah, ini juga mungkin harus sama-sama kita cari titik tengah ya, karena sejatinya peran BK dan peran kesiswaan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau berbicara BK itu merupakan lebih ke membantu siswa, ya, membantu siswa dalam 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di mana dalam pemenuhan 4 bidang tersebut, guru BK memberikan layanan, yang di mana layanan tersebut bisa optimal apabila guru BK lebih dekat kepada siswanya. Nah, mungkin kalau bidang kesiswaan itu lebih ke arah hal yang mendisiplinkan siswa ketika ada di sekolah. Selanjutnya, esensi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Kalau kita berbicara esensi penyelenggaraan bimbingan dan konseling, nah ini sudah jelas bahwasannya bimbingan dan konseling di sekolah memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dalam 4 bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, berbicara esensi penyelenggaraan BK di sekolah yang kedua, yaitu untuk mendampingi siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Dengan begitu, siswa bisa meraih kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, posisi BK dalam sistem pendidikan. Nah, ini kita berbicara ruang lingkup kinerja BK di dalam sistem pendidikan yaitu di sekolah. Yang pertama ada beberapa posisi. Yang pertama yaitu manajemen dan supervisi. Yang kedua pembelajaran mata pelajaran, dan yang terakhir adalah bimbingan dan konseling, yaitu bagian terintegral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan di sekolah. Yang dimana dari ketiga tingkatan tersebut memiliki peranan yang sama, yaitu peranan untuk perkembangan optimal peserta didik. Jadi kita sama-sama bersinergi dari tingkatan manajemen dan supervisi. Yang kedua pembelajaran mata pelajaran, dan yang ketiga guru bimbingan dan konseling, tujuannya sama, yaitu untuk mencapai untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal. Selanjutnya, cara menghilangkan stigma guru BK polisi sekolah. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa saya sajikan kepada rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah memahami secara utuh 4 kompetensi seorang konselor. Nah, kalau berbicara 4 kompetensi seorang konselor itu ada 4. Yang pertama kompetensi kepribadian, yaitu seorang guru BK harus menampilkan sosok utuh yang bisa menjadi teladan kalau dia adalah seorang konselor atau guru BK, sehingga siswa bisa mencontoh dari sisi kepribadian yang baik dari guru BK. Yang kedua yaitu kompetensi sosial. Nah, kalau berbicara kompetensi sosial berkaitan dengan bagaimana guru BK bisa menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan pihak lain yang ada di sekolah untuk membantu terselenggaranya layanan BK yang profesional. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik, yaitu berkaitan dengan cara kita sebagai guru BK memberikan pendidikan kepada siswa agar siswa tersebut bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, ini kompetensi
yang harus banget ya dikuasai oleh seorang guru BK, karena ini berkaitan dengan lingkup kinerja guru BK di sekolah, mulai dari pengenalan asesmen, yang kedua adalah proses pemberian layanan, teknik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menyelenggarakan layanan BK yang profesional. Nah, kita sebagai guru BK hendaknya dan sudah menjadi kewajiban agar bisa menyelenggarakan layanan BK yang terstruktur dan bisa mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah memfasilitasi siswa agar tercapai tugas perkembangannya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar layanan BK menjadi lebih profesional. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan. Nah, untuk melakukan asesmen kebutuhan itu ada dua cara. Yang pertama, melakukan asesmen tes ataupun non tes. Nah, yang kedua yaitu membuat action plan. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita sudah membuat program yang bersumber dari asesmen yang telah kita lakukan, nah kita membuat langkah komprehensif, yang dimana langkah komprehensif ini dijadikan sebagai acuan dalam kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan dalam program bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu membuat program. Nah, program ini merupakan inti atau jantung utama dari pelayanan BK, karena sejatinya tanpa sebuah program maka pelaksanaan atau penyelenggaraan layanan BK yang profesional tidak bisa kita wujudkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan supervisi. Nah, ini merupakan hal yang menunjukkan akuntabilitas ya, sebuah pertanggungjawaban konselor terhadap kinerja yang telah ia berikan kepada siswanya di sekolah. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan stakeholder sekolah, karena sejatinya kita guru BK tidak bekerja sendirian, ada banyak pihak yang bisa membantu. Dan yang keempat adalah mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan, nah bisa mengikuti workshop, seminar untuk menunjang skill kita sebagai guru BK. Dan yang terakhir adalah pengadaan fasilitas yang menunjang layanan BK, karena sejatinya layanan BK perlu didukung dengan fasilitas yang bisa membantu terselenggaranya layanan BK di sekolah dengan optimal. Nah, pada akhirnya yang perlu kita lakukan sebagai guru BK adalah melakukan yang terbaik agar image atau stigma guru BK sebagai polisi sekolah bisa sedikit terkikis dari anggapan siswa. Ya, ini saya mengutip kata mutiara dari Dirgantoro dalam bukunya yaitu 5CM. Yang kita perlukan sekarang adalah cuma kaki yang berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan lebih keras bekerja dari biasanya, serta mulut yang selalu berdoa. Nah, mungkin terasa berlebihan ya jika kita merujuk pada kata mutiara tersebut, tapi itu merupakan sebuah gambaran atau pacuan agar guru BK harapannya ke depan bisa menyelenggarakan layanan yang lebih profesional lagi. Sehingga stigma guru BK sebagai polisi sekolah lama-lama bisa terkikis dan pada akhirnya siswa beranggapan menjadi konselorku atau guru BK-ku idamanku. Oke, cukup sekian presentasi atau sharing yang bisa saya sajikan. Saya membutuhkan kritik dan saran. Apabila ada yang kurang, boleh saya meminta masukan dari rekan-rekan semua tentang tema guru BK polisi sekolah. Saya tulis di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.